Oke, baik semuanya. Selamat malam ya. Jadi di malam hari ini kita ketemu untuk belajar JavaScript lagi nih ya. Oke, semangat semuanya. Jadi di malam hari ini kita pengen belajar tentang sesuatu yang namanya adalah fungsi. Oke ya. JavaScript yang namanya adalah fungsi. Wah, ini fungsi apaan lagi nih? Padahal kita udah biasa kan fungsi kegunaan gitu ya. Iya, kita coba lihat ya apakah kita bisa menyambungkan fungsi dengan kegunaannya gitu ya. Oke. Dan ini adalah Slido kita untuk di malam hari ini. Sebentar, saya copy dulu linknya ke Zoom chatnya ya. Nah, ini. Tenang, Slido selalu ada ya. Nah, itu dia. Di situ. Oke. Kemudian kita akan mulai materi kita di malam hari ini. Oke ya, kita pengen belajar apa aja sih? Kita intro dulu lah, fungsi itu gimana, apaan gitu ya. Cara nulisnya gimana, kemudian kita baru ngomongin Q&A sedikit gitu ya. Q&A udah pasti kita bisa berlanjut. Dan satu lagi adalah tentang tantangannya. Oke, kita mulai dari sini dulu. Misalnya kita punya cuplikan kode seperti berikut nih. Ya, oke. Ini kalau saya tuliskan, itu berarti kira-kira seperti ini. Const ARR pertama. Kita punya array nih. Yang pertama itu katanya cuma, kemudian apa sih? Kita coba lihat lagi, ingin, kemudian nulis. Gitu ya. Kemudian const ARR kedua itu adalah si halo, dunia, JavaScript. Oke. Kemudian ceritanya itu saya pengen ngelooping semua yang isi dari array pertama. Oke ya, semua isi dari array pertama pengen saya looping. Kemudian saya pengen konsolokkan. Oke. Ya, jadi gimana ya cara nulisnya ya? Berarti kita harus pakai ya looping ya. Looping berarti kalau nggak pakai for pakai while gitu ya. Kita pakai for aja deh. For let kita dalamnya ini berarti ada iteratornya ya, ada counternya. Counternya adalah 0. Kemudian counternya itu kurang dari jumlah dari array pertama, ARR pertama, maaf typo, ARR pertama punya panjangnya. Oke, dot length. Kemudian kita pengen plusin satu-satu nantinya. Kita pengen looping satu-satu. Maka kita pakai counternya, kita plus-pluskan. Kemudian kita cuman pengen nyetak aja sih array pertama berdasarkan counternya sekarang lagi ada berapa. Console log ARR pertama counter. Kira-kira seperti itu ya. Ini tulisannya kelihatan nggak ya? Apakah cukup atau butuh digedein sekali, teman-teman? Kelihatan, Mbak. Kelihatan ya? Kelihatan, Cukup ya? Mas. Oke, sip. Cukup ya? Baik, berarti saya nggak gedein kalau begitu. Oke, kalau begitu, kemudian kita punya array kedua juga. Kita pengen untuk looping juga ceritanya. Gimana ceritanya? Gimana caranya gitu? Ya udah, kita mau nggak mau harus looping lagi jadinya. Wah, for let counter sama dengan 0. Counter kurang dari ARR. Sekarang bukan ARR pertama, tapi ARR kedua. Dot length. Counternya kita plus-plus. Kemudian kita console log nih. ARR kedua kita berdasarkan counter. Kira-kira kalau dijalanin sekarang kode ini, jalan nggak ya? Katanya ada yang mungkin bilang, Kak, ini sama-sama counter, Kak. Gitu kan. Ini let counter, ini bawah juga let counter, Kak. Nggak jalan nih katanya. Harusnya. Atau ada yang bilang, ini kan sama aja gitu kan counter, jadi sama bisa jalan, Kak. Gitu. Jadi kira-kira ini kode bisa jalan atau enggak ya? Nah, gitu dulu pertanyaannya nih. Sebelum saya jalankan nih ya, kira-kira kode ini jalan enggak ya? Ada yang bisa ngomong atau tulis di chat nggak nih? Gitu kan. Kira-kira jalan nggak? Ada yang bilang length-nya kurang dari 1. Ada yang ngomong jalan, ada yang bilang bisa sih kayaknya. Waduh. Oke, kita lihat ya. Apakah harusnya dikurangin 1 atau enggak ya katanya ya. Kita coba lihat nih. Tuh, cuma ingin nulis halo dunia JavaScript. Jadi nggak perlu di minus 1 lagi. Kenapa? Karena kan ini lebih kecil. Kalau lebih kecil kan otomatis sebenarnya udah kurang dari sebelumnya kan. Berarti udah minus 1 gitu. Oke, ada yang bilang tolong digedein ya. Jadi saya gedein ya. Oke, baik. Segini ya. Oke, kalau begitu. Aman. Semoga habis ini aman ya. Saya kecilin di sini aja. Oke, kalau begitu. Ya, jadi sekarang udah kebaca. Jadi kalau ada yang nanya, Kak, kenapa kayak gitu, Kak? Let counter kan ini kita udah declare. Kok di sini kita deklarasiin let counter lagi kok tetap bisa sih gitu ya. Pertama alasannya adalah let counter ini hanya hidup di
blok yang ini aja. Ini ada bloknya ya, yang kurung kurawal ini namanya ada bloknya. Berarti LED counter ini hidupnya cuma di dalam sini aja. Gitu ya. Di luar sini kalau kita konsol counter nggak bisa karena nggak ada. Itu istilahnya namanya scope, ya, batasannya. Gitu. Oke, perlu kita ketahuin ada yang namanya scope. Itu. Oke ya. Jadi karena scope-nya cuma di sini aja, di luar ini nanti kita nggak bisa panggil, berarti aman. Ya. Terus kita di sini deklarasiin lagi namanya counter, berarti bisa juga tetap. Ya, jadi walaupun namanya LED counter, di sini LED counter, dia tetap bisa. Ya, perlu di notes itu ya. Soalnya kadang-kadang ada yang suka ngomong, ih kenapa Kak, ini kan harusnya counter 2 gitu. Bisa seperti ini. Oke. Tapi sekarang kita punya masalah. Kalau array-nya kita ada 100. Oke ya. Kalau array-nya kita ada 100 biji nih. Array pertama, array kedua, ketiga, keempat, sampai dengan array ke 100. Berarti kita harus nulis looping for-nya ini 100 kali dong. Wih, tangan kita keriting ya kalau kayak gitu ya. Gimana ya caranya? Gitu kan. Sebagai developer kan kita harus menemukan suatu cara untuk membuat kita lebih malas gitu ya. Malas dalam artian yang positif ya, tentunya. Begitu. Oke, malas dalam artian yang positif, jangan disalahartikan gitu ya. Oke, pertanyaannya gimana dong caranya kita untuk menyederhanakan ini? Maka caranya salah satunya adalah dengan menggunakan fungsi. Oke, atau bahasa Inggrisnya functions. Sama aja ya, fungsi, function, yang manapun itu. Oke, fungsi. Fungsi itu apa sekarang? Kita coba lihat. Fungsi adalah suatu cara untuk menuliskan kode yang bisa dipakai berulang-ulang sehingga membuat kode kita itu menjadi lebih dry. Dry ya, DRY ya, dry atau kering kalau bahasa Indonesianya. Tapi kita nggak artiin itu ya. Kita tidak mengartikan secara Indonesianya jadi kering gitu ya, dry. Dry ini apa nih? Oh, ada di bold nih, dry. Dry ini apa? Dry adalah don't repeat yourself. Jangan mengulang dirimu sendiri katanya. Oke, itu adalah suatu prinsip dalam pemrograman ya, yang bertujuan untuk mengurangi perulangan dari pola penulisan kode. Jadi kalau kita menemukan ada pola penulisan kode yang berulang-ulang gitu ya, oke, itu berarti kita menganggap bahwa kode kita itu tidak DRY, tidak dry. Oke. Nah, cara solusinya supaya dry itu terjadi adalah menggunakan suatu abstraksi atau kalau istilahnya bahasa database ya normalisasi data mungkin supaya datanya tidak redundan gitu ya. Oke. Ya inilah kita kalau belajar dari historinya diformulasikan oleh Andy Hunt dan Dave Thomas begitu ya. Nah, salah satu abstraksinya dalam dry yang akan kita pelajarin sekarang ini itu adalah dengan membuat suatu fungsi atau membuat suatu functions-nya. Oke? Kira-kira seperti itu ya jadinya ya. Kita punya masalah gitu kan, kita pengen selesaikan gitu jadinya. Oke? Nah, kemudian kita pengen ngomong nih, fungsi. Fungsi itu apaan? Tadi kita udah tahu ya, supaya nggak nulis kodenya berulang-ulang. Lalu sekarang kita pengen tahu, cara nulis fungsi itu gimana sih? Gitu ya. Cara nulis fungsi itu gimana sih? Pertama-tama kita akan mulai dari pembelajaran deklarasi fungsinya dulu. Kemudian kita harus tahu fungsi sebagai ekspresi. Kemudian kita harus mengetahui juga nanti ya kita belajar juga yang namanya adalah parameter dan argumen. Kemudian kita juga akan mempelajari ini yang teknik di ES6 ya, di JavaScript dalam pengembangannya, sesuatu yang bernama arrow functions. Dan yang terakhir kita juga akan belajar yang sesuatu yang bernama EEFA. Ini kita akan pelajarin ya, satu persatu ya jadinya. Oke, kita akan mulai dari deklarasi fungsinya dulu. Oke ya, fungsi. Gimana ya cara kita mendeklar suatu fungsi atau declare suatu function? Oke, sesuai namanya, function. Pakai keyword jadinya, pakai kata kuncinya. Ya, pakai kata kuncinya namanya adalah function. Jadi notasinya atau cara nulis fungsi gitu ya, itu adalah dengan kita keywordnya function. Jadi function diikuti dengan spasi, kemudian nama fungsinya apa. Wah, tolong annotate-nya dihapus, maaf. Ya, fungsi, kemudian diikuti dengan ini ya, nama fungsinya itu apa. Kemudian ada dalam kurung buka dan dalam kurung tutup. Kita akan pelajari ini nanti maksudnya apa ya. Oke, tapi kita tahunya sekarang begini dulu. Function, nama fungsinya apa, harus ada kurung buka, kurung tutup, diikuti dengan curly bracket-nya.
Oke ya, diikuti dengan kurung kurawalnya. Gitu. Terus kita nulisin kodenya itu di sini. Oke ya. Itu cara untuk deklarasinya. Jadi ketika di deklarasi itu belum jalan. Oke. Jadi di deklarasi itu belum jalan. Kita baru ngedeklar aja. Logikanya itu seperti itu. Tapi belum jalan. Nah, cara manggilnya atau cara menjalankannya atau bahasa kerennya cara invoke fungsinya gitu ya. Itu adalah dengan ya udah kita panggil nama fungsinya tersebut diikuti dengan kurung buka dan kurung tutup lagi. Ya, ini titik koma karena JavaScript ya itu boleh iya boleh enggak ya katanya. Cuman kalau saya udah kebiasaan pakai iya gitu. Oke. Kemudian kita akan coba untuk nyontohin. Misalnya, oke ya, misalnya nih ya. Oke, kita kembali ke kodenya kita. Ini saya tutup ya berarti ya. Misalnya sekarang tadi ada dua ya, deklarasi ya kan? Berarti yang pertama ya, katanya itu deklarasi. Wah, pakai ini jadi ini ya, jadi biru deh. Nah, ya. Ada deklarasi, ada satu lagi cara buat manggil, gitu ya. Oke. Jadi kita akan coba untuk deklarasi fungsinya dulu. Oke ya, deklarasi fungsi tadi pakai function. Misalnya nih ya, saya pengen membuat sebuah fungsi untuk mencetak tulisan halo dunia. Oke, 10 kali. Oke ya, misalnya kayak gitu. Ya. Sekali lagi ya, kalau biasanya menulis fungsi dan menulis nama variabel itu umumnya kita akan menggunakan bahasa Inggris ya. Karena dokumentasi semua bahasa Inggris bla bla bla, kita kemungkinan umumnya akan menggunakan bahasa Inggris. Tapi apakah boleh Kak kalau kita pengen nulis pakai bahasa Indonesia? Boleh aja, tapi target kita usahakan yang baca pasti orang Indonesia gitu ya. Oke. Kembali lagi ya kata-katanya itu ya, kalau pengen ngomongnya secara global berarti ya mohon gunakan ya JavaScript ini kan bukan bahasa dari Indonesia ya gitu. Jadi ya udahlah kita pakai yang Inggris juga gitu mungkin. Ya. Oke, kita lanjut ya. Kita pengen cetak halo dunia 10 kali misalnya. Caranya gimana? Ya udah, di dalam sinilah kita akan melakukan loopingnya tersebut. For ya. Let, ya kayak tadi tuh ya, counter sama dengan 0. Sekarang karena kita tahu 10 kali ya, berarti counter kurang dari berapa? Kurang dari berapa ya supaya bisa 10 kali? Nanti kecetaknya 10, kita mulai dari 0. Berarti berapa ya? Supaya 10 kali. 10. Ada yang bilang 11, ada yang bilang 10 ya. Oke, kita coba dulu dari 11 ya, karena 11 paling atas katanya. 10 nama. 11 nih misalnya nih. Kemudian kita counternya kita plus plus. Oke ya, kita tulis nih ya. Console log. Oke, kita pengen tulis dulu deh counternya. Oke ya, si counter gitu kan. Oke, kemudian kita juga pengen tulis halo dunia. Misalnya kayak gitu ya. Oke, ini kita baru deklarasi. Kalau kita jalankan, kode ini apakah jalan? Kode ini enggak jalan. Karena kita baru deklarasi, kita belum manggil. Oke, manggilnya gimana? Ya udah, kita panggil nama fungsinya. Cetak halo dunia 10 kali itu ya. Oke, kemudian kita kurung buka, kurung tutup. Atau kita panggil katanya. Oke, kita coba jalankan ini. Door. Dan ternyata munculnya adalah 0 sampai 10. Atau kalau di total berarti ada 11 kali. Oke, kalau di total berarti ada 11 kali. Berarti ini bukan kurang dari 11 ya. Tapi yang benar adalah kurang dari 10. Supaya jalannya 10 kali gitu ya. Oke. Jadi kalau kita jalankan lagi not main.js, ini baru muncul sebanyak 10 kali. Kalau saya mau mulai dari 1, ininya tetap 10, berarti counternya saya harus jadikan apa? Saya nggak mau ganti ini jadi 11. Berarti harus pakai kurang dari sama dengan. Terima kasih. Sehingga kalau kita lihat ini sekarang, door, jadi 1 sampai 10. Nah, kita tahu nih sekarang nih bahwa sudah ada 10 kali halo dunia. Oke, kira-kira seperti itu ya teman-teman ya untuk deklarasi fungsi. Yang paling sederhananya dulu itu seperti itu. Oke ya. Sampai di sini saya coba lihat Q&A. Apakah ada pertanyaan? Kak, saya masih bingung kapan penggunaan return dalam function atau dalam perulangan. Wah, ini ngomongnya jauh ya. Nanti ya. Ini nanti ya. Ada saatnya ya. Saya tahan dulu ya pertanyaan ini. Oke, ada yang mau nanya lagi sebelum saya lanjut? 1,
2, 3, 4, 5. Belum ada ya? Oke, kalau belum ada kita lanjut dulu kalau gitu. Ya, pertanyaannya ditahan dulu. Kita lanjut ya berarti ya. Kita lanjut. Oke. Ini contohnya ya tadi ya deklarasi fungsinya ya. Oke. Berarti di function harus ada konsol log. Ya enggak juga, tergantung kebutuhan ya. Sekali lagi, semuanya akan tergantung kebutuhan. Oke. Karena kita nulis kode enggak ada standar pastinya gitu ya. Oke ya. Kita lanjut ya kalau begitu, kita lihat lagi. Kita udah deklarasinya tadi udah. Sekarang kita pengen menuliskan fungsi sebagai ekspresi. Oke. Nah, katanya nih, dalam JavaScript, fungsi itu type of-nya adalah sebuah objek sebenarnya. Kayak kan kemarin kita belajar ya, ada data-data primitif ya. Ada integer, ada boolean, ada null, ada undefined, ada yang lain-lain, begitu ya. Oke ya. Nah, di sini ada juga satu lagi nama tipe datanya adalah objek. Nah, objek itu ada banyak. Salah satunya fungsi itu juga termasuk sebagai objek, begitu. Oke, karena fungsi dianggap sebagai sebuah objek, itu kita bisa memasukkannya ke dalam sebuah variabel. Hah? Fungsi jadi variabel. Wah, maksudnya apa tuh? Kayaknya menarik ya, gitu ya. Oke. Nah, kita coba lihat ya. Kalau fungsi sebagai variabel, tuh. Jadi di sini itu kita menuliskan fungsi ke dalam variabel, katanya. Oke, sebelah kiri nih kita nulis nama variabel. Kayak biasa kan, const atau let namanya itu apa? Sama dengan, sama dengan ya. Jadi kan kayak gini ya, kita ngedeclare suatu variabel gitu ya. Sama dengannya adalah suatu function ternyata. Loh, jadi nama itu ya, nama variabel tapi isinya fungsi. Jadi nama variabel biasa kita taunya kan isinya boolean, true atau false. Isinya integer, angka, ataupun string-string lainnya gitu ya. Nah, tapi sekarang yang kita akan masukkan di sini bukan itu, tapi adalah sebuah fungsi. Di sebelah kanan yang kita akan menuliskan fungsi yang akan kita definisikan. Oke ya. Fungsinya di sini tapi kita nggak tulis namanya ya. Jadi cuma function lalu kurung buka kurung tutup kemudian curly bracketnya. Kemudian kodenya di dalam sini. Oke, jadi beda ya. Kalau tadi di sini kita nulis fungsi langsung ada namanya. Kemudian kita panggil. Kalau di sini sekarang kita panggil const kemudian nama variabelnya dulu adalah sebuah fungsi tanpa nama. Anonim ya atau bahasa Inggrisnya namanya anonymous function. Jadi kita mendeklar anonymous function-nya di sini. Kemudian kita panggil, misalnya kita pengen manggil, ya udah kita panggil nama fungsinya, nama variabelnya ya. Kemudian karena kita tahu itu adalah function, ya kita tinggal invoke saja. Wah, keren banget bisa begini ya ternyata ya. Oke. Misalnya nih, misalnya, oke. Misalnya sekarang saya pengen membuat sebuah fungsi. Oke ya, ini fungsinya saya giniin dulu ya. Saya nggak invoke, cuman declare aja nih ya, tapi saya nggak manggil gitu ya. Oke, sekarang kita akan manggil untuk fungsi sebagai ekspresi ya. Sebagai ekspresi katanya. Oke, kita pengen bikin fungsi untuk perkalian deh misalnya. Oke ya, kita pengen bikin fungsi untuk perkalian. Oke ya, const fungsi perkalian misalnya. Oke, tadi nulisnya gimana? Anonymous function. Berarti kita nulisnya function, kurung buka, kurung tutup. Oke ya, perkalian. Berarti sekarang di dalam sini kita butuh 2 angka. Ya udah ya, kita tulis ya. Let angka pertama. Misalnya kita pengen berapa kali berapa ya? Kita misalnya pengen 100 kali 500 gitu ya misalnya. Misalnya kayak gitu ya. Angka pertama kita jadikan 100. Kita punya angka kedua nih. Let angka kedua itu misalnya adalah 500. Oke ya. Kemudian kita pengen ya kaliin ya. Let hasil perkalian. Gimana ya caranya ya? Kalau saya punya 2 variabel nih, saya pengen kaliin tuh supaya jadi hasil perkalian. Gimana ya? Ada yang bisa bantu? Mungkin tulis di chat gitu ya. Gimana? Ada yang bisa bantu nih? Let hasil perkalian sama dengan angka pertama bintang angka kedua. Yes, thank you. Angka pertama bintang atau kali ya angka kedua. Oke, kita lihat ini masih redup ya. Misalnya sekarang kita ingin membuat fungsinya itu ya. Oke. Jadi kalau kayak tadi kan kita langsung konsol log aja.
gitu ya. Oke, kalau langsung konsol log aja kan berarti dia akan langsung menjalankan fungsinya, gitu ya, selesai. Tapi kalau di sini sekarang fungsi itu ternyata bisa mengembalikan suatu hasil loh, mengembalikan suatu hasil. Oke ya, jadi kita tidak cetak ceritanya. Oke, caranya gimana? Caranya adalah dengan menggunakan kata keyword lagi ya, kata kunci lagi, namanya adalah return. Sekarang return apa? Gitu ya. Jadi fungsi ini nanti kalau dipanggil itu akan mengembalikan sesuatu. Apa yang dikembalikan? Kita pengen kembalikan hasil perkalian misalnya. Oke ya. Nah, kemudian sekarang kalau kita pengen panggil ini, oke ya. Kita pengen panggil ini, berarti kalau kita pakai cara yang tadi, fungsi perkalian kita invoke begitu kan ya. Kita panggil, sorry ya. Maaf ya, saya kebiasaan pakai kata-kata invoke ya. Jadi mohon maaf kalau kedengarannya invoke terus ya di sini ya. Kita invoke fungsi perkalian ini. Sekarang pertanyaannya, kalau saya jalankan kode ini, kira-kira hasilnya apa ya? Ada yang bisa nebak nggak nih? Tulis di chat gitu ya. Ada yang ngomong error katanya. Oke, jadi saat dipanggil otomatis tampilin hasil kalau nggak ada konsol log. Nah, ada yang ngomong kosong, kosong, not defined, blast kosong katanya. Tidak ada. Oke, kita coba lihat ya. Kita coba lihat sekarang. Door kita panggil. Dijalanin, nggak ada error, tapi nggak ada apa-apa juga. Loh, kok gitu? Gitu ya. Loh, kok gitu sekarang? Kita ingat, pada saat fungsi ini dipanggil, oke ya, pada saat fungsi ini dideklarasikan, hasil akhirnya dia adalah mengembalikan suatu angka. Oke? Dia hanya mengembalikan suatu angka. Tapi kita minta pada saat dipanggil ini, kan dia balikin angka. Habis itu angka itu diapain? Udah didiemin aja kan, berdasarkan cerita kodenya kita. Gitu, ya kan? Jadi berdasarkan ceritanya kita, itu tuh apa namanya, dia tidak ngapa-ngapain. Kemudian kalau misalnya kita pengen, wah tolong dong dicetak gitu kan hasilnya. Berarti caranya gimana ya? Ya udah, kita gunakan console log di sini. Nah, di sini kita pakai console log. Jadi kita kan tahu dia akan mengembalikan suatu angka gitu kan. Ya kan? Jadi angka itu ya udah kita minta dia, "Oi, kalau kau udah manggil balikin angka, angkanya tolong dicetak ya." Nah, gitu maksudnya. Jadi ketika kita panggil lagi sekarang, kode ini akan mengembalikan angkanya tuh 50.000. Begitu ceritanya. Oke? Jadi jangan bingung ya, jangan kebingungan ya. Kalau di sini tadi kita langsung konsol log ceritanya. Oke? Kalau di sini dia tidak. Gitu. Ya, sekaligus ini menjawab pertanyaan tadi ya. Kapan butuh pakai return, kapan enggak? Ya semuanya jawabannya tergantung kebutuhan. Gitu. Oke, ada yang ngomong lagi di sini? Coba kita lihat dulu. Kak, saya masih bingung kapan penggunaan return dalam function atau dalam perulangan. Jadi yang dalam function sudah terjawab ya tadi ya, oke? Bahwa di dalam function ya kalau return itu berarti kita mengembalikan sesuatu atau kita keluar dari fungsi ini dan mengembalikan sesuatu. Kata kuncinya gitu ya, keluar dari fungsi ini dan mengembalikan sesuatu. Berarti kalau kayak gitu Kak, misalnya kan saya udah pasti keluar ya karena mengembalikan. Berarti kalau di bawah sini saya ada tulisan misalnya console log 5. Nah, gitu ya. Kira-kira pada saat dijalankan si 5 ini akan tercetak atau tidak ya? Nah, itu pertanyaannya ya. Langsung ada yang jawab. Tidak ada, tidak katanya tuh. Kita coba lihat ya sekarang ya. Dor, maka tidak. Kenapa? Karena pada saat return dia udah keluar dari fungsinya. Udah ngebalikin. Kalau udah ngebalikin berarti dia tidak akan menjalankan kode di bawahnya lagi. Makanya kalau kita lihat di VS Code kita pun warnanya redup. Unreachable code detected katanya. Kodenya nggak nyampe. Gitu jadinya. Dicegat sama return katanya ya. Tuh. Udah nih. Nggak bisa. Gitu ya jadinya ya teman-teman ya. Hati-hati ketika menggunakan kata-kata return. Oke? Jadi kira-kira seperti itu ya. Yang ini saya sudah jawab ya, return dalam function. Kalau dalam perulangan, ya itu sebenarnya tergantung ya perulangannya dibikin di dalam function atau tidak. Karena saya tidak tahu skopnya yang situ tanyakan, jadi saya anggapnya di situ ya, di dalam fungsi, dalamnya ada perulangan terus return. Jadi istilahnya tuh exit langsung. Oke?
Kalau for each gimana? Ya elah, ini lagi. Nanti kamu akan puas di pertemuannya kalau udah belajar yang itu. Tahan dulu ya kalau untuk yang for each ya. Nanti akan ada waktunya kamu akan puas untuk pakai ini kok. Tenang ya, tenang. Tahan dulu. Oke? Ini saya langsung okein ya kalau gitu. Oke, Kak, counter itu termasuk fungsi. Counter itu bukan termasuk fungsi ya. Counter itu tadi yang looping ini kan variabel ya sebenarnya. Itu bukan fungsi ya jadinya ya. Ini kita mendeklar suatu variabel yang digunakan untuk melakukan loopingnya. Jadi itu bukan fungsi ya kalau yang ini ya. Oke? Terjawab ya kalau yang itu. Kalau yang dimaksud counter yang itu ya. Kalau bukan nanti coba ditanyakan lagi. Oke? Satu lagi, mengapa harus banyak cara dalam membuat fungsi? Apa ada kelebihan dari masing-masing cara? Satu, itu preferensi orang. Kedua, itu nanti akan ada kegunaannya. Nanti deh, di pertemuan selanjutnya kita akan mengerti kenapa ada cara pembuatan yang seperti ini. Tapi tahan dulu ya untuk yang ini ya. Maaf ya, kalau yang ini sekarang kita ngomongnya ya udah ada banyak cara untuk preferensi tertentu saja. Gitu ya. Oke? Kira-kira seperti itu. Tahan dulu ya yang ini ya, kalau ditanyanya yang ini. Oke, jika fungsi sebagai ekspresi variabelnya di luar bisa nggak, Kak? Ini saya kurang ngerti apa maksudnya. Variabelnya di luar. Variabelnya di luar itu apa ya maksudnya ya? Variabelnya di luar itu maksudnya di sini gitu ya? Gitu maksudnya? Boleh dielaborasikan lebih lanjut yang menanyakan? Seperti itu kah? Jadi di situ di luar. Oke, kita coba ya. Kita coba ya. Apakah bisa seperti ini? Bisa, ya. Ini namanya adalah global variable. Global variable. Ini namanya adalah scope variable ya. Jadi variabel ini hanya hidup di dalam fungsi ini aja. Di luar sini kita nggak bisa panggil. Misalnya angka kedua, kita panggil kayak gini, kode ini akan error. Angka kedua is not defined. Karena dia hidupnya hanya di dalam scope ini aja. Dibatasin di sini aja. Gitu ya, oke? Semoga jadi nangkep ya yang dimaksud. Tapi kalau pengen ada global, bisa nggak untuk manggil scope? Bisa. Gitu ya. Oke, jadi saya balikin lagi ya ke scope ya. Saya balikin lagi ke dalam. Oke, kira-kira seperti itu. Jadi sudah terjawab ya yang ini ya. Bisa nggak? Bisa, tergantung sikon ya kalau yang ini ya. Oke, kemudian kita akan tahan dulu ya. Kita masuk ke materi yang selanjutnya lagi. Kalau begitu. Oke, kita masuk ke materi yang selanjutnya lagi. Kalau kita ngelihat dari kode yang ini, oke ya. Nah, ada yang nanya nih, Kak, kalau langsung konsol log hasil perkalian langsung bisa nggak? Ya nggak bisa juga ya. Karena kembali lagi, variabel ini di scope hanya di dalam sini. Nah, kalau coba manggil nih ya, kita coba manggil hasil perkalian gini, nggak ada di sini. Kan hasil perkalian kita deklarasikan di dalam sini. Kalau kita panggil di sini, ya nggak ada. Hasil perkalian is not defined, errornya. Gitu ya, oke? Kita kembali lagi ke kata-kata, kita kembali lagi ke materinya. Oh ini ya, ini contoh yang fungsi penjumlahan ya. Oke, tadi saya jadinya perkalian. Maaf ya, berbeda dikit. Oke, kemudian kita pengen ngomongin suatu masalah baru, parameter dan argumen. Oke ya. Nah, kita punya pertanyaan sekarang dari kasus yang tadi yang perkalian. Loh, katanya fungsi itu kan kita buat demi dry kan? Oke ya, kita akan ambil contoh dari yang sebelumnya, yang perkalian tadi. Bagaimana bila ternyata kita ingin mengubah angkanya? Apakah kita harus bikin fungsi yang baru lagi gitu kan ya? Maka jawabannya adalah tidak. Karena di dalam sini kita bisa memanfaatkan sesuatu yang bernama parameter dan sesuatu yang bernama argumen. Oke ya, ada yang namanya parameter dan ada yang namanya argumen. Apaan lagi nih gitu kan? Ya, apaan lagi nih? Kita lihat parameter dan argumen. Parameter itu adalah nama dari variabel yang dilempar ke dalam suatu fungsi. Sedangkan argumen adalah nilai aslinya yang dimasukkan ke dalam fungsi. Nah, loh, ini apa lagi nih katanya nih bahasanya. Oke ya, kita kan coba lihat dengan sedikit aja ya, lebih mudah. Oke. Nah, ini ya, notasi parameter dan argumen.
Akhirnya kita mengerti kenapa ada dalam kurung tadi ya. Oke ya. Akhirnya di sini sekarang kita mengerti kenapa ada dalam kurung. Oke. Di sini ya, jumlah parameter itu bisa banyak tergantung dalam tanda kutip komanya ya. Oke. Di sini kita mendeklarasikan parameternya. Tadi parameter itu adalah nama variabelnya ya. Oke. Nama variabelnya. Jadi kita mendeklarasikan bahwa fungsi dengan namanya adalah nama fungsi itu bisa menerima dua parameter. Oke ya, dua parameter. Oke, kemudian kita masukin kodenya itu nanti di sini bla 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 bla. Kemudian pada saat kita memanggilnya nama fungsi itu, kita tahu dia bisa menerima dua parameter. Parameter itu adalah value yang pengen kita kirim-kirimin. Itu kita bisa kirimin tuh value-nya tuh. Nah, value-nya itu istilahnya adalah argumennya. Value yang kita kirimkan untuk dianggap sebagai parameternya. Nah, jadi param saat kalau kita panggilin nama fungsi dalam kurung kutip ARG1, kutip ARG2, berarti nanti param1 ini kalau kita panggil isinya adalah ARG1. Param2 kalau kita panggil di dalam sini itu istilahnya adalah ARG2. Oke ya, maksudnya kayak gitu ya. Oke, masih bingung ya, maksudnya kayak apa sih gitu kan. Oke, sekarang kita akan coba untuk ngeberesin fungsi perkalian ini. Oke ya, kita akan coba untuk ngeberesin fungsi perkalian ini. Ini saya komen ya, kalau gitu ya. Oke, ini nggak usah komen deh, saya cuman panggilnya aja nggak jadi. Oke ya, karena udah fungsi kan, kita bisa kayak gini. Oke ya, kita misalnya nulis cons. Kita pakai cara yang ini ya, ekspresi ya berarti ya. Fungsi perkalian dengan parameter. Oke, sekarang kita ingin menerima dua buah angka. Oke ya, kita pengen menerima dua buah angka. Oke, kita nulisnya misalnya angka ke-1. Oke, dan satu lagi adalah angka kedua. Loh, kok salah Kak cara nulisnya kayak gini? Ya karena bukan, cara nulisnya bukan begini ya. Oke, cara nulisnya adalah dengan, kalau pakai ekspresi berarti kita sama dengan. Kita anggap dia sebagai variabel, kemudian kita deklarasikan anonymous functions-nya. Function. Angka ke-1, angka kedua. Kemudian kita curly bracket. Oke, kemudian kita ngapain nih? Ya udah, kita pengen bikin hasil perkaliannya kan. Let hasil perkalian. Oke, misalnya hasil kali. Nah, misalnya bedain deh Kak gitu kan. Sebenarnya sama nggak apa-apa ya sekali lagi ya. Cuman kita pengen bedain aja hasil kali sama dengan, karena ini adalah parameter itu kita anggap sebagai suatu variabel ya gitu ya. Variabel yang bisa kita akses gitu. Maka kita bisa nulis di sini nih. Angka ke-1 dikali ya, karena kita pengen kali kan, perkalian dikali angka kedua. Nah, bisa nih kayak gini nih ternyata. Oke. Kemudian kita pengen balikin kan, kita pengen balikin nih supaya bisa kayak gini nih. Berarti kita tinggal menggunakan return lagi. Hasil kali. Jadi seperti itu. Gitu ya. Oke. Kemudian kita ngapain nih? Ya, kemudian kita ngapain? Ya udah kita invoke lagi lah. Kita panggil lagi. Panggilnya gimana? Ya udah sama kayak tadi. Fungsi perkalian dengan parameter dalam kurung. Nah, sekarang dia kasih tahu, oh ternyata fungsi ini, kalau kita pakai VS Code ya, dia bisa tahu nih, oh fungsi ini bisa menerima dua buah parameter. Jadi kita bisa kirim argumennya, kita bisa kirim value-nya. Value-nya apa? Misalnya angka ke-1 pengennya adalah 200. Angka keduanya pengennya sekarang 5. Pakai koma pisahnya. Angka ke-1, angka kedua. Gitu. Oke, kita titik koma. Kemudian kalau kita jalanin nih kodenya berarti sekarang akan jadi apa? Akan jadi kosong lagi. Betul ya? Akan jadi kosong lagi. Kenapa kosong? Kembali lagi karena kita cuma return, hasilnya jadi number gitu kan ya. Hasilnya angka kan gitu kan ya. Oke, hasilnya angka nih. Kosong katanya. Oke. Tapi kita tahu ya bahwa dalam fungsi ini sebenarnya akan mengembalikan sesuatu. Oke ya.
kita tahu dalam fungsi ini sebenarnya akan mengembalikan sesuatu. Oh, berarti kalau kembaliin sesuatu kita bisa simpan lagi dong Kak hasilnya di dalam suatu variabel. Bisa nggak ya kayak gitu? Oke, misalnya kita pengen membuat sebuah variabel. Cons tampung hasil perkalian adalah kita info. Fungsi perkalian dengan parameter invok 200,5. Kemudian sekarang kita pengen cetak gitu ya. Kita pengen cetak tadi kan. Kita konsol log tampung hasil perkalian. Misalnya seperti ini ya. Jadi saya ajarin caranya bisa banyak gitu ya maksudnya ya. Wah, bisa banyak nih. Kita coba lihat jalan nggak ya ini. Nah, gitu. Oke. Jalan nggak ya ini? Tuh, jalan ternyata. Jadi dari sini kita bisa tahu bahwa ketika fungsi mengembalikan sesuatu ya, itu kita bisa tampung ke dalam suatu variabel lainnya lagi untuk digunakan suatu saat nanti. Oke ya. Jadi bisa mulai dinamis nih kodenya kita gitu kan. Mau tampung bisa, mau langsung dipakai bisa. Nah, mau dimanipulasi lagi bisa. Jadi kira-kira seperti itu ya. Oke. Jadi recap bahwa di sini ada yang namanya adalah parameternya. Oke. Dan mungkin akan ada yang nanya ya, saya tidak tahu, saya belum baca chat. Mungkin akan ada yang nanya, Kak, kalau kayak gini kan itu kita mendeklar suatu variabel ya katanya. Berarti harusnya pakai let dong gitu katanya. Sekali lagi enggak ya. Karena nama di dalam fungsi itu istilahnya namanya parameter gitu ya, bukan variabel. Jadi dia tidak perlu let gitu ya. Oke. Jadi parameter itu dideklar hidupnya cuma di dalam fungsi ini gitu ya, langsung ya. Jadi kalau di luar ini kita pengen konsol log nih, konsol log angka ke-1, angka ke-1 ini kalau saya jalankan hasilnya adalah error. Angka ke-1 is not defined. Karena parameternya hanya hidup di sini aja. Di dalam scope function ini. Gitu ceritanya. Ya, jadi ini nggak bisa nih kayak gini. Oke, kita kalau udah kayak gitu mungkin udah mulai panas, kita kembali lagi ke Q&A sedikit. Kalau gitu. Waduh, udah banyak. Kak, kapan pakai cara pertama, kapan pakai cara ekspresi? Tergantung kebutuhan. Jawabannya itu aja ya, tergantung kebutuhan. Oke? Jadi ini saya cuma kenalin aja ada banyak cara gitu. Apakah bisa memanggil function dalam function? Oke, baik. Ini udah ada yang nanya ya. Jadi saya spoilkan saja bahwa jawabannya adalah bisa dan nanti akan ada pembelajarannya sendiri. Oke ya. Jawabannya gitu aja ya saya ya. Oke? Bisa dan nanti akan ada pembelajarannya sendiri. Jadi sabar, tungguin ya. Oke? Kalau yang ini terima kasih sudah menanyakan ini. Oke? Kemudian kalau returnnya dideklarasi di luar function, jadi gimana Kak? Tadi kita udah coba ya, returnnya dideklarasi di luar function. Returnnya dideklar di luar function. Ya nggak bisa. Return itu untuk di dalam function aja ya. Kalau di luar function ya berarti nggak bisa tuh. Return statement can only be used within a function body. Atau kalau diartikan, return hanya boleh digunakan di dalam function. Kalau nggak boleh ada return. Oke ya, termasuk pakai for. Kalau for di luar gitu ya, terus ada return nggak bisa karena harus dibungkus di dalam suatu fungsi. Oke ya, jadi ini udah tahu ya, nggak bisa jawabannya. Berarti console log itu fungsi bawaan dari JS ya Kak? Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Terima kasih Anonymous sudah menanyakan ini gitu ya. Iya, betul. Console.log itu adalah suatu fungsi bawaan dari JavaScript. Betul ya. Bagus kalau udah sampai sini artinya udah mikir, sudah tahu bahwa oh console log itu fungsi berarti. Betul sekali. Ya. Di dalam function ada function boleh nggak Kak? Tenang, nanti akan ada pembelajarannya sampai puas untuk yang ini. Oke? Kak, fungsi sebagai ekspresi hanya beda deklarasinya saja atau ada maksud khusus? Ya, hanya beda secara deklarasinya saja. Oke? Dan itu nanti kita akan maksudnya akan lebih didetilkan ketika kita yang tadi itu ya fungsi di dalam fungsi. Oke ya? Kira-kira seperti itu. Saat kapan kita, ini pertanyaan terakhir ya sebelum kita masuk ke materi selanjutnya. Saat kapan kita menggunakan fungsi saja dan saat kapan kita menggunakan fungsi sebagai ekspresi?
Mohon dikasih contoh lain penggunaan dengan return. Tadi jawabannya udah pasti ya, ini bebas, ini preferensi jatuhnya. Cuman kenapa ada yang ini fungsi sebagai ekspresi, itu karena kembali ke nature-nya atau alamnya dari JavaScript. Bahwa fungsi itu dianggap sebagai sebuah objek, sehingga bisa dijadikan sebuah variabel. Kita perlu tahunya itu. Oke ya. Fungsi adalah sebuah objek di dalam JavaScript sehingga bisa dijadikan sebagai variabel. Oke ya. Jadi kalau ditanya kapan pakainya, ya nggak ada gitu. Oke. Mohon dikasih contoh lain penggunaan dengan return. Ya, return ya seperti itu. Kamu punya fungsi gitu ya. Kemudian pengen mengembalikan suatu angka atau suatu value. Atau ketika kita udah nanti kompleks punya perhitungan logika, kemudian kita pengen mengembalikan antara true atau false aja gitu misalnya. Yaitu kita bisa fungsi pokoknya kita gunakan return. Kemudian kita pengen kita pengen menggunakan hasilnya untuk keperluan lainnya gitu. Jadinya kayak gitu ya pertanyaannya. Kalau dijawab ya mohon dikasih contoh lain penggunaan return. Yang ini tahan dulu ya. Nanti kan ada banyak nih. Return kan ada fungsi nanti ada banyak. Gitu ya. Oke? Kita mark as answer. Kita akan lanjut ke materi yang selanjutnya kalau begitu ya. Oke? Kita akan masuk ke materi yang selanjutnya. Kita akan masuk ke materi yang selanjutnya. Oke ya? Ini yang tadi ya, contohnya ya. Ini dia pakai pengurangan gitu ya. Oke, kemudian kita masuk yang selanjutnya. Nah, arrow function. Ini diperkenalkan dalam pengembangan JavaScript-nya. Ingat ya, JavaScript itu kan ada mengalami perkembangan beberapa kali begitu ya. Oke, ada dari JavaScript, ada dari ECMAScript atau ES ya, ES5, ES5, kemudian ada pengembangannya ES6, ada ES 2015, ada ES 2021 dan seterusnya gitu ya. Ada banyak banget pengembangannya gitu kan. Itu diperkenalkan pada ES6, ES6 ya. Itu adalah cara penulisan fungsi yang lebih singkat dan lebih modern. Oke ya, ini yang kita perlu tahu adalah yang ini. Oke, tapi kalau pengen dipelajarin lebih dalam, oke ya, untuk profesional, oke ya, oke, hati-hati dengan penggunaan kata-kata this di dalam arrow function. Oke, kita nggak akan pelajarin ini ya, cuman saya harus notes aja karena kan di sini ada yang sudah tingkat lanjut ya mungkin ya, karena pertanyaannya dari kemarin sudah lanjut banget ya. Jadi saya harus ngomong juga untuk profesional itu hati-hati dengan penggunaan this dalam arrow function. Saya tidak akan bahas yang ini, cuman saya harus notes ini untuk profesional. Oke ya. Cuman untuk kita nih yang baru belajar nih ceritanya, oke. Untuk kita yang baru belajar, yang kita akan bahas adalah yang ini saja. Oke? Begitu ya jadinya ya. Kembali lagi ya, karena kan kita di sini rentangnya jauh ya kayaknya ya. Ada yang profesional, ada yang pemula gitu ya. Untuk yang pemula kita taunya yang ini aja. Untuk tahu lebih lanjut gitu ya, mungkin yang ini gitu. Oke? Kita lanjut kalau gitu. Cara penulisan arrow function itu gimana? Notasinya itu gimana? Cara penulisan arrow function. Oke? Ya, di kita pakainya ekspresi ya, berarti sebagai variabel ya. Const arrow function sama dengan kita nggak nulis kata-kata function lagi di sini. Gitu ya, kita nggak ada lagi nih kata-kata functionnya di sini. Tapi kita langsung deklarasikan dalam kurung. Dalam kurung, parameternya apa aja, kemudian kita panah. Sama dengan lebih besar. Panah ya, arrow function. Kemudian curly bracket. Dan kita akan memasukkan kodenya di sini, logiknya. Invoke-nya sama seperti yang biasa, arrow function kurung buka, panggil fungsinya apa. Oke, sekali lagi ya, ini adalah cara penulisan arrow function-nya. Begitu ya, oke. Kemudian kita akan lihat, wah ini kita baru lihat notasinya. Kemudian kita pengen bikin fungsinya sekarang. Oke ya, kita pengen bikin fungsinya sekarang. Gimana ya caranya? Misalnya saya pengen bikin sebuah fungsi pembagian misalnya. Oke, kita pengen bikin fungsi pembagian. Ya udah, saya nulis aja nih. Const fungsi pembagian. Itu adalah arrow function ya. Bagi berarti harus ada angka pertamanya dan angka keduanya gitu ya. Atau bahasa matematikanya apa ya?
divisor dividen ya. Udah, jangan dibahas lah. Ya udah. Kita pakainya angka 1, angka 2. Gitu aja ya. Oke? Angka 1, angka 2. Punya dua parameter. Angka 1, angka 2. Angka 1, angka 2. Ceritanya kayak gitu ya. Karena ini adalah fungsi dengan arrow, maka kita pengen panah lebih sama dengan lebih besar, kemudian curly bracket. Nah, kemudian di sini kita pengen ngapain? Ya, misalnya angka 1, angka 2 ya. Maaf ya, typo. Oke, angka 1, angka 2. Kemudian kita pengen ngapain? Misalnya saya nggak pengen masukin dalam let hasil bagi gitu ya. Tapi saya langsung pengen balikin aja deh angka hasil pembagiannya. Gimana ya cara nulisnya? Balikin aja deh langsung hasil pembagiannya. Berarti pakai kata-kata di sini langsung pakai return. Apa yang di return? Ya udah kita langsung aja angka 1 kita bagi dengan angka 2. Angka 1 slash angka 2. Oke? Nah, kemudian kita akan coba untuk konsolokin deh. Konsolok fungsi pembagian ya 100 dibagi 2. Misalnya gitu ya. Apakah fungsi ini akan jalan? Kita lihat ya. Kita coba lihat ya. Apakah ini akan jalan? Jalan. Oke. Lalu Kak, spesialnya apa dari fungsi arrow ini? Nah, fungsi arrow ini sebenarnya ada sedikit magicnya. Oke ya. Misalnya, apa sih fungsi singkatnya itu ya? Kita punya yang seperti ini misalnya. Cons fungsi pembagian versi 2 misalnya. Oke. Sekarang saya punya yang sama, angka 1, angka 2. Tapi sekarang dia punya magic di dalam arrow function. Yaitu kalau kita ingin mengembalikannya langsung seperti ini, ya, maka kita bisa menggunakan cara panah tanpa perlu pakai curly bracket di dalam sini. Ini langsung di kanannya ya. Maka yang akan kita langsung tuliskan adalah angka 1 slash angka 2. Secara otomatis tanpa butuh ada return, dia akan menuliskan kata-kata return-nya sendiri di sini. Otomatis. Sehingga kalau saya panggil lagi console log, fungsi pembagian V2, saya misalnya pengen 500 dibagi 5. Hasilnya harusnya 100 ya ini ya. Yang ini 50. Kita coba lihat, jalan nggak ya? Jalan nggak ya ini? Jalan. Nah loh, kok bisa seperti itu? Ya, karena di dalam arrow function itu dia punya cara atau synthetic sugar-nya untuk langsung ngebungkus ini, kemudian nulis return angka 1 slash angka 2. Begitu jadinya. Wow, bisa one-liner ya. Ya, tapi tolong use it wisely. Pergunakan ini secara sebijak-bijaknya. Oke, kita nggak mau lah kalau misalnya one line kita satu baris gitu ya. Kalau satu baris panjang semuanya kayak gitu. Tolong jangan. Ketika kita nulis kode, kita kurang baik ya kalau nulisnya itu satu baris semuanya. Apalagi kalau ada yang mungkin dari pendidikan ya, dari pendidikan baru gitu ya, terus suka untuk menulis variabel itu yang singkat-singkat aja gitu. Misalnya, ini angka 1, udahlah Kak, saya ganti jadi A gitu misalnya. Yang ini juga udahlah Kak, saya ganti jadi B gitu kan. Atau X, Y, atau apalah gitu ya. Ya kan, atau IJ gitu. Kita jalanin. Jalan sih. Bener, ini jalan. Tapi tolong nanti orang lain yang akan baca kode kamu. Kamu kan kerjanya nanti tidak akan kerja sendiri ya, kecuali kamu freelance gitu kan. Ketika kita kerja berame-rame, baca kode gitu kan, tolonglah tulis kode itu ya tulis yang jelas gitu. Ya, ini adalah yang sering kali terjadi gitu ya sama orang yang terbiasa kerja sendiri. Biasanya tuh suka banget nulis fungsi itu tuh atau suka nulis nama variabel itu tuh pendek-pendek. Oke? Padahal seharusnya ya tuliskanlah dengan detail. Gitu ya. Oke, jadi tolong ya sekali lagi ya. Soalnya kemarin saya ngeliat yang looping tuh banyak juga tuh ya. For, let, I, terus J. Waduh. Nama fungsi nama variabelnya 1 gitu ya. Enggak salah, tetap jalan kodenya.
Hanya saja tolong, kamu nanti kerja kan tidak sendiri ya. Atau yang udah kerja pasti udah tahu lah ya. Kalau kerja nulis variabelnya IJ gitu ya, kamu terus kamu pengen baca kodenya itu kan, wah menakjubkan sekali gitu. Jadi tolong ya, mumpung yang masih banyak yang baru kan. Jadi sekarang saya bisa ngomong kayak gini gitu ya. Kira-kira seperti itu ya. Tolong sekali lagi tolong. Ketika menuliskan kode gitu ya, tolong tulisan dengan cukup detail. Karena kembalikan lagi yang baca kode nanti bukan kita sendiri saja. Gitu ya. Oke? Kemudian yang satu lagi, mungkin ada yang nanya, Kak, kalau misalnya Kak, saya itu kan sukanya one-liner, sukanya satu baris. Satu baris itu sukanya sampai sepanjang mana Kak? Sampai diperbolehkan untuk pindah ke line yang selanjutnya. Ini sebenarnya pertanyaan yang cukup sulit juga ya. Sangat tricky juga untuk menjawab pertanyaan ini. Kenapa? Karena di dalam programming ya, maaf ya, ini saya out of topic sedikit dari fungsi karena saya harus ngejelasin juga gitu ya. Kemarin lihat kode ada yang suka geser satu garis kanan semua soalnya. Oke. Ini oke, kita punya aturan biasanya namanya ada rulers atau penggaris. Penggaris itu biasanya kita kan definisikan itu umumnya ya 80 atau 100 atau 120. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kita bisa lihat ya dari sini ya, ada kolomnya itu berapa. Begitu ya, kolomnya itu berapa. Ini saya ngomongnya dari sisi programming JavaScript ya. Jadi kalau yang ngomong HTML mungkin tidak terlalu relate juga. Kalau yang ini ya, ini rulersnya 80, 100, 120. Itu maksudnya apa? Jadi kolomnya itu 80 atau 100 atau 120. Jadi maksudnya itu tidak boleh lebih dari, ini kan kolnya tuh 80 ya, berarti 80 sampai di sini. Berarti tidak boleh nulis lebih dari segini. Atau kalau saya di sini kebetulan pakainya 100 kalau nggak salah. Iya, saya pakainya 100. Jadi nggak boleh lebih dari 100. Begitu ya. Oke. Jadi kembali lagi ya, ini preferensi orang-orang mungkin ya. Ada yang bilang 80 cukup, ada yang bilang 100 cukup, ada yang bilang harus 120. Ya itu terserah, itu preferensi orang. Cuman umumnya yang dipakai ya 80 sampai 120 ini. Selisihnya 20-20 lah. Gitu. Oke. Kira-kira seperti itu ya rulersnya. Nah, kalau ditanya cara aktifinnya gimana ya? Silakan dicari ya. Sebenarnya ini ada di setting di preferences-nya. Kita bisa aktifkan di bagian rulers. Rulers. Oke. Nah, di sini nih edit in settings.json. Maaf ya, setting saya ada data-data sensitif jadi saya nggak bisa buka di sini. Oke. Cuman bisa settingsnya ini kita nanti aktifkan. Pengennya di berapa. Gitu. Oke ya, sekali lagi ya, tolong. Jadi jangan nulis nanti lebih dari penggaris yang didefinisikan. Gitu. 80, 100, 120. Gitu kira-kira. Oke ya, maaf ya sekali lagi saya out sedikit, cuman saya merasa perlu memberitahukan ini. Begitu. Oke, kita kembali ke Q&A dulu sebelum kita masuk ke materi selanjutnya. Waduh, banyak banget. Emang kalau nggak pakai return, kenapa, Kak? Nggak ada masalah sebenarnya kalau nggak pakai return ya. Kan tadi contohnya kita punya for yang ini, kita punya contoh yang ini pun kita nggak pakai return ya. Jadi kita sesuaikan dengan kebutuhan. Apakah fungsi yang kita panggil tersebut itu sebenarnya butuh di return atau tidak? Begitu ya. Kalau ini nggak di return, berarti kalau kita hover ke sini ya, dia bisa tahu bahwa fungsi ini tipenya mengembalikan datanya adalah void. Void itu berarti tidak mengembalikan apa-apa. Tapi kalau misalnya fungsi perkalian, karena kita mereturn suatu angka, kalau kita hover ke sini, dia bisa tahu bahwa, ini ya, dia bisa tahu bahwa VS Code tuh pinter kok, dia bisa nebak kok. Ya, kamu fungsi perkalian ini akan mengembalikan suatu angka. Begitu juga dengan yang ini, kalau kita hover ke sini, dia tahu bahwa fungsi perkalian dengan parameter ini menerima dua parameter dan akan mengembalikan angka. Begitu ceritanya. Oke, tenang. Nah, VS Code cukup pintar kok untuk bisa menebak itu. Gitu ya. Oke. Jadi kalau ditanya, kalau nggak pakai return, kenapa Kak? Ya nggak apa-apa, tergantung kebutuhan. Oke, maaf saya izin minum dulu. Oke, Kak, kalau argumen jumlahnya tidak sama dengan parameter bagaimana? Pertanyaan bagus. Oke, kita akan coba ini ya. Berarti. Oke, kita misalnya yang ditanya jumlah argumen nggak sama dengan parameter ya. Oke, berarti kita asumsinya lebih banyak ya, lebih banyak. Oke, kalau lebih banyak misalnya fungsi pembagian di sini adanya dua.
Kita masukin 4 nih misalnya. 5,100, 200. Apakah kalau saya jalankan ini akan jalan? Ada yang bisa nebak nggak? Jalan nggak ya? Ayo, ada yang bisa nulis nggak nih? Di tombol chat mungkin ya, di chat Zoom gitu mungkin. Apakah kode ini akan berjalan? Ketika kita mendeklarasikan argumennya itu 5 sebenarnya, tapi di parameternya itu sebenarnya cuma 2. Nah, gitu ya. Maka jawabannya adalah the moment of truth, kita jalankan kode ini, jalan. Oke? Jalan dengan mengesampingkan parameter yang argumen yang ada di sini. Jadi dicuekin sama dia. Oke ya, jadi nggak error nih, hati-hati ya. Nggak error ya. Nggak error. Oke, jadi terjawab ya. Kak, kalau argumen jumlahnya tidak sama dengan parameter, jalan-jalan aja. Oke? Oh tidak error maksudnya. Siap. Oke, Kak, bedanya bikin fungsi langsung dengan nulis function dengan bikin fungsi pakai deklarasi. Cons fungsi itu apa ya? Ya ini lebih ke synthetic sugar ya. Berarti lebih ke tampilan aja untuk sekarang ini. Tapi kembali lagi ya, saya harus katakan di dalam JavaScript, fungsi itu dianggap sebagai sebuah objek. Karena dia dianggap sebagai sebuah objek, maka dia bisa dideklarasikan dengan cara sebagai ekspresi yang cons fungsi sama dengan ini. Gitu ya. Untuk sekarang kita cuma perlu tahunya seperti itu dulu. Nanti akan ada saatnya kita pelajarin lebih lanjut. Kok gara-gara ini jadi bisa ini toh. Nah, gitu. Itu nanti ya, tapi ya sekali lagi. Oke? Tapi kalau ditanya sekarang jawabannya adalah seperti itu. Ya, Neko-chan ya. Baik, semoga terjawab ya. Kalau untuk tahu lebih lanjut, tahan dulu kenapa. Oke. Sip. Apa bisa Kak di dalam function dikasihkan array? Nah, itu dia pertanyaannya ya. Baik, kalau gitu kita akan kembali ke pernyataan yang ini. Oke ya, mumpung udah ada yang nanya nih ya, ini saya tutup dulu. Ini fungsi, gak ada konsolok ya. Oke, sip, kita kembalikan ke yang sini berarti. Kita lihatnya yang ini dulu ya, berarti ya. Oke, fokusnya yang di sini dulu. Oh iya lupa, petirnya langsung jalan. Oke, kita pengen langsung untuk membuat yang di sini nih. Oke, kita misalnya pengen membuat sebuah fungsi, oke ya, cons, misalnya fungsi untuk mencetak isi dari array. Oke, cetak isi dari array, misalnya. Oke, berarti sekarang saya punya pertanyaan. Kalau saya pengen bikin ini pakai arrow function, oke ya, pakai arrow function ya, arrow function. Maka sekarang saya butuh menerima berapa parameter? Ada yang bisa nebak nggak kira-kira? Cetak isi dari array. Contoh kasusnya yang ini. Oke, ada yang ngomong jawabannya adalah 1 parameter. Oke, kita coba ya pakai 1 parameter. Param 1. Sengaja saya ilusikan dulu ya, param 1 aja pokoknya ya. Oke, 1 aja itu yang kita tahu. Oke, siap. Nah, kemudian kita akan arrow ya, arrow. Kemudian kita pengen ngapain di dalam sini? Oke, kita pengen cetak nih ya, kita pengen cetak. Berarti di dalam sini kita gimana ya? Ada yang bisa coba kasih contoh nggak? Kita punya fungsinya, kita punya yang kayak gini nih, gitu kan. Oke, kita pengen cetak. Gimana ya caranya? Berarti di dalam sini kita akan melakukan loopingnya. Betul, terima kasih. Kata kuncinya di loopingnya. Atau ini kita tinggal pindahkan saja ke dalam sini. Semuanya. What? Semuanya? Iya. Tapi dengan pengecualian ya. Oke, bahwa sekarang ARR pertamanya, berarti sekarang kita harus asumsikan, ya kita harus asumsi bahwa param 1 ini adalah sebuah array. Oke, kenapa harus kita asumsikan? Supaya kita bisa mengganti ARR pertama ini dengan kata-kata apa? Ada yang tahu? ARR pertama ini dua-duanya harus kita ganti jadi param 1. Param. Begitu. Sehingga ini saya bisa komen. Dan saya kalau pengen manggilnya berarti tinggal cetak isi dari array. Dan yang kita panggil param satunya kita masukkan ARR pertama. Dan cetak isi dari array
Kita panggil si ARR kedua. Sehingga kalau kita jalankan kode ini, dia tetap jalan seperti yang pertama kalinya. Jadi pertanyaannya, apakah bisa memasukkan sebuah array gitu ya? Jawabannya adalah bisa. Function dikasihkan array. Mungkin ini ya dimaksud ya. Sorry ya, takutnya salah sangka. Cuman kalau yang ditanya itu, maka jawabannya bisa. Gitu. Oke? Kak, kalau di dalam ARR function array-nya, makanya this ARR2. Saya kurang tahu maksudnya ya. Itu apa ya? Boleh tolong dijelaskan lagi nanti. Tolong ditulis di Slido ya, biar ke-track. Oke? Agar dapat langsung console log saat ada return gimana Kak? Ya jawabannya tidak bisa. Ya, jawabannya tidak bisa. Return itu kan berarti kita berharap bahwa fungsi ini akan mengembalikan sesuatu. Maaf, yang mana ya? Ini ya. Fungsi ini kita akan mengembalikan sesuatu, bukan akan mencetak sesuatu. Oke ya, kalau pengen cetak ya mungkin di sini kita pakai console log gitu ya. Tapi buat apa? Kalau kita pengen return kan. Kalau kayak gitu ya mending kita return, kemudian kita console log-nya di bawahnya. Gitu. Karena bisa aja kita nggak cuma console log kan, tapi melakukan operasi-operasi lainnya. Gitu ya jadinya ya. Oke. Jadi agar dapat langsung console log pada saat return gimana Kak? Ya itu jawabannya. Sebelum return console log dulu. Tapi buat apa kalau kayak gitu? Return-nya jadi nggak kepake. Ya, itu ya jawabannya ya. Terjawab. Beda materi hari ini sama besok apa Kak? Besok lebih seru. Oke ya, tuh jawabannya. Aduh. Oke, apakah memungkinkan dalam satu fungsi ada dua return? Oke, nah ini dia. Pertanyaan yang bagus ya. Dalam satu fungsi boleh ada banyak return, tapi yang akan dipanggil adalah yang pertama kali ketemu saja. Oke, misalnya ya, kita return-nya di sini, return hasil kali dikali hasil kali, misalnya kayak gitu. Misalnya kayak gini ya, maka yang bawah ini nggak akan pernah jalan. Unreachable code detected. Oke, kalau kayak gini return-nya nggak akan pernah jalan. Tapi gimana kalau ada kondisi? Gimana kalau misalnya ada kondisi? Misalnya if true, maka kita pengen balikin return hasil kali. Else, kita pengen balikin sesuatu. Oke, atau misalnya jangan true deh ya. Kalau true kan berarti kan nggak pernah false ya. Oke, misalnya if hasil kali kurang dari 10 gitu ya. Maka return-nya adalah hasil kali dikali hasil kali. Misalnya kayak gitu. Boleh nggak kalau kayak gini? Boleh. Jadi di dalam satu fungsi bisa jadi ada banyak return. Tapi biasanya akan diikuti dengan adanya kondisi-kondisi yang memungkinkan return itu terjadi. Oke ya, jadi jawabannya bisa dengan pengecualian. Ya, bisa dengan pengecualian ya. Itu ya jawabannya ya. Oke, terjawab sudah. Oke ya, ini saya balikin lagi ya. Ini apa sih harusnya return hasil kali. Ya, return hasil kali. Gitu ya, terjawab ya. Kakak kasih contoh fungsi ekspresi, parameter, atau array fungsi dalam array dong. Masih pusing challenge yang kemarin. Nah ini ya contohnya tadi ya. Ini kan ada ini ya, kita punya fungsi, ada array, kita pengen ini apa-apain gitu kan. Bisa ya jadinya jawabannya. Yang ini. Oke, terjawab ya kalau yang ini ya. Itu kan mengembalikan angka. Kalau ada huruf, apakah jalan? Oh, oke, pertanyaan bagus. Return itu bisa ngebalikin apa aja sebenarnya ya. Tergantung kebutuhannya kamu nantinya. Jadi pengen ngebalikin ini kan angka terus kita dari tadi. Ya udah, kita pengen ngebalikin sesuatu deh gitu ya. Misalnya kita cuma pengen bikin cons, kita pengen coba deh ya A atau B gitu misalnya. A atau B. Itu ya. Misalnya ya, kembalikan A atau B gitu misalnya ya. Oke. Misalnya seperti ini gitu ya. Misalnya. Oke. Kemudian kita misalnya nih, kita cuma berdasarkan suatu kondisinya. Kondisi. Oke. Kalau aku gitu ya, kalau kondisinya ada aku kembalikan A, kalau kondisinya adalah kamu kembalikan B misalnya gitu ya. Misalnya kan gitu ya. If kondisi adalah aku, maka kembalikan si A. Return A. Else, berarti else ya. If, ya udah pakai else if aja ya. Kondisi adalah
kamu kembalikan B. Sisanya gitu kan, return misalnya, iya sudahlah, misalnya gitu. Apakah kayak gini bisa jalan gitu ya? Oke, kalau kita jalanin nih ya, kalau kita jalanin nih, kita konsolok aja langsung ya. Kita konsolok langsung, kembalikan A atau B pada saat saya masukin kamu katanya. Ini berarti ngebalikin A atau B atau ya sudah lah. B. B katanya ya. Kita coba lihat, bener nggak sih? Ini tutup dulu ya, komen dulu. Kan gitu kan katanya kan. B katanya. Berarti bisa dong ya kalau kayak gitu. Kalau ngebalikin huruf jalan nggak? Jawabannya jalan. Bahkan parameternya kalau pakai string bisa nggak? Argumennya kalau kita kirim string bisa nggak? Bisa. Semuanya tergantung dari batasan logikanya. Gitu. Ya, aman. Kak, kalau parameternya sangat banyak, itu gimana ya Kak? Supaya caranya lebih baik menuliskannya. Oke. Ini pertanyaan terakhir ya, sebelum kita masuk materi kita lagi. Oke. Jawabannya adalah sebenarnya ada banyak sih caranya sih. Oke ya. Cara paling enak adalah kita menggunakan parameternya itu kita punya asumsi. Kalau kayak tadi kan, param satu ini adalah sebuah array. Ya udah, kita asumsikan aja parameternya array. Kalau parameternya array berarti kan kita bisa terima banyak. Salah satunya itu. Ya, salah satunya, ya kan? Juga kayak gini kan bisa banyak kan? Atau satunya lagi kita menggunakan objek. Ya, misalnya nih, terima banyak, parameter. Ini kenapa ini? Oke, misalnya kita punya param 1. Sekarang kita punya asumsi. Asumsi. Param 1 ini adalah sebuah objek. Gitu ya. Berarti kita bisa nggak? Objek, kita punya asumsi lagi berarti kan. Punya properti apa aja. Misalnya punya properti ID, punya properti nama, punya properti apa lagi? Punya properti lain-lain lah ya, DST gitu ya. DST. Berarti kita bisa dong kalau misalnya kita cuma pengen konsolok nih ya. Kita cuma pengen konsolok gitu ya. Param 1, kita pengen manggil properti ID nih. Kan kita asumsi objek punya properti ID, berarti pengen manggil ID-nya. Gimana ya caranya? Berarti tinggal pakai kita Titik. asumsikan objek punya properti ID. Berarti tinggal pakai titik.id. Konsolok lagi gitu ya. Konsolok lagi param 1 nama. Berarti kalau kayak gitu pas kita pengen manggil, berarti kita harus bikin objeknya dulu kan? Berarti kan terima banyak parameter yang akan kita kirimkan adalah objeknya. Itu ya. Misalnya objek nih gitu kan. Ya udah kita udah tahu harus ada ID. ID-nya misalnya 1. Nama, ayo siapa yang mau ngorbanin nama gitu ya. Kita coba lihat di chat paling terakhir sekarang gitu ya. Muhammad tuh Fatur R misalnya kayak gitu. Maaf ya kalau ini ya kebetulan paling terakhir tadi di chatnya di Zoom. Jadinya nongol gitu ya. Oke? Apakah bisa nongol sekarang? Dor, bisa. Gitu ya. Ini yang B juga jalan. Oh iya ini ya. Oke, yang ini jalan kebetulan. Nah, kira-kira seperti itu. Dor, bisa. Jadi bisa banyak sekarang terimanya. Padahal parameternya cuma 1. Gitu ya. Oke? Jadi jawabannya gitu ya. Caranya sebenarnya banyak. Mau pakai array bisa tadi, mau pakai objek bisa, ada lagi cara-cara lainnya. Tapi yang sekarang kita butuh tahu ya itu aja dulu. Ya. Oke, terjawab. Oke. Kak, apa beda ini? Oke, ini ini jebakan nih ya. Oke ya, ini jebakan ya. Oke. Sebenarnya kalau di JavaScript nggak bisa sih pakai ini sih. A kurung siku begini. Ini kan dinamis array ya. Oke. Kalau ini kita mendefinisikan A adalah array. Kalau yang ini A indeks keberapa adalah sesuatu. Gitu ya. Oke. Cuman di sini nggak bisa ya. Kalau nggak salah ingat JavaScript tidak mendukung A indeks. Kosong. Gitu ya. Oke. Return beberapa variabel apakah bisa? Nah, jawabannya juga kayak tadi ya. Oke, ini pertanyaan terakhir ya. Berarti habis ini kita langsung masuk materi. Selanjutnya yang terakhir. Maaf ya, kepotong jadinya. Wah, udah 8:10 aja. Oke, kalau return beberapa variabel, apakah bisa? Ini juga pertanyaan yang sangat bagus. Maka jawabannya tidak bisa. Ya, JavaScript hanya mengusung bahwa mengembalikan sebuah value.
Tapi kalau pengen balikin banyak berarti bisa nggak? Bisa. Kalau kita ngebalikinnya kalau nggak array ya objek. Ya. Jadi bisa banyak gitu. Oke ya. Tapi kalau ditanya return beberapa variabel apakah bisa? Maka jawabannya tidak. Tapi kalau return beberapa value apakah bisa? Bisa. Jawabannya gitu. Oke ya, Anon ya. Semoga terjawab. Oke. Caranya gimana kalau pengen banyak return banyak value? Ya itu tadi ya. Kalau nggak pakai array, ya pakai objek yang udah kita pernah pelajarin. Kira-kira seperti itu. Terjawab ya. Berarti saya centang. Oke, habis. Kita masuk ke materi selanjutnya. Oke, materi terakhir. Fungsi yang terakhir. Cara penulisannya. Oke, dari tadi kita bikin sebuah fungsi, kita harus invoke. Kita bikin fungsi, kita harus invoke. Kita bikin fungsi, kita harus invoke. Gitu kan ya, dari tadi ya. Oke, kita bikin fungsi, kita harus invoke. Bagaimana bila seandainya adalah sebuah fungsi yang bisa langsung didefinisikan dan langsung dipanggil? Nah, itulah namanya adalah, ini mana? Ini, IIFA. Kepanjangannya adalah immediately invoke function expression atau fungsi yang akan langsung diinvoke. Berarti gitu ya. Cara menulis fungsi yang akan langsung dijalankan. Oke. Umumnya IIFA ini adalah fungsi anonim yang langsung dibuat dan dijalankan. Dan IIFA ini itu bisa menggunakan deklarasi fungsi biasa ataupun arrow function. Jadi mau pakai fungsi biasa bisa gitu ya, function bla bla bla, ataupun secara arrow function. Wah, maksudnya gimana nih gitu ya. Oke? Maksudnya gimana nih? Gitu ya. Notasi IIFA-nya. Oke, immediately invoke function expressions, disingkat IIFA. Oke ya. Nah, di sini kita akan membungkus fungsi anonim di dalam kurung. Wah, jadi dalam kurungnya banyak nih ya. Kita punya function nih ceritanya nih gitu kan. Kita punya function nih, berarti kurungnya sampai di sini kan. Gitu ya. Kita bungkus pakai dalam kurung. Kita bungkus pakai dalam kurung. Oke. Kemudian kita invoke fungsinya. Kita invoke fungsinya. Gitu. Oke. Kita punya function anonimnya di sini gitu kan. Kita bungkus pakai dalam kurung. Kemudian kita invoke dalam kurung lagi. Gitu. Oke ya. Jadi kira-kira seperti itu ya. Jadi kalau kita menuliskannya seperti ini, fungsi yang ada di dalam sini itu tidak perlu diinvoke lagi jadinya. Gitu. Ya, kita coba lihat ya kalau kayak gitu ya. Maksudnya gimana sih? Oke? Maksudnya gimana sih? Kita coba lihat sekarang. Misalnya kita fungsi bagi udah, kali udah. Kita pakai apa lagi ya? Nambah belum ya tadi ya? Kurang belum ya? Yaudah, kurang aja deh, kurang ya. Oke? Kita misalnya fungsi untuk pengurangan misalnya. Oke? Dalam kurung. Oke, kita membuat fungsinya dulu. Kita bikin fungsinya dulu deh. Function, anonymous function ya. Oke, anonymous function. Misalnya kita punya pengurangan ya, berarti kita punya misalnya kita udah define deh, A-nya apa, angka pertamanya apa, angka keduanya apa. Let angka pertama adalah misalnya 30 deh. Jangan 30 lah, misalnya 100. Let angka kedua misalnya 30. Kita cuma pengen kurangin nih ya, kita cuma pengen kurangin console log gitu ya. Hasilnya hasil pengurangan adalah angka pertama dikurang angka kedua. Misalnya seperti itu. Kalau kita bikinnya seperti ini aja, fungsi ini pasti error. Kenapa? Karena function harus dikasih nama katanya. Tapi kita nggak mau kasih nama, kenapa? Karena kita pengen langsung jalanin. Gitu ya. Karena kita pengen langsung jalanin. Oke? Berarti kita harus membuat functionnya ini secara IIFA. Gimana caranya? Kita bungkus fungsinya pakai dalam kurung. Oke, dia nggak bakal error habis ini. Oke, tapi kalau kayak gini doang, dia belum jalan. Kenapa? Karena belum diinvoke, belum dipanggil. Cara manggilnya gimana? Ya udah, kita panggil aja dalam kurung buka, kurung tutup.
Maka kalau kita jalankan sekarang node main.js, kita nggak manggil lagi ya, kita nggak invoke lagi di sini. Dia langsung keluar. Hasil pengurangan adalah angka pertama dikurang angka kedua. Please, ayo dong di chatnya jangan di spam begitu ya. Kita lagi fokus belajar ya, tolong. Oke. Kira-kira seperti itu ya jadinya ya. IIFA, immediately invoke functions expressions. Jadi sebuah fungsi yang akan langsung diinvoke ketika didefinisikan. Begitu. Kak, kalau fungsi ini sebenarnya ada parameter, bisa nggak? Sebenarnya sih bisa, cuman kurang lazim ya. Kalau manggil IIFA, kemudian kita pakainya begitu. Gitu ya. Misalnya kita define angka pertama, angka kedua. Sehingga di sini kita tidak pakai ini, kemudian kita masukin di dalam sini. Bisa nggak ya? 100,50. Gitu ya. Kalau kita jalanin bisa nggak? Bisa sih. Cuman agak nggak lazim. Begitu. Ya. Oke. Sekali lagi ya. Bisa nggak? Bisa. Tapi kurang lazim. Karena IIFA biasanya fungsi di-define langsung dijalanin. Gitu. Oke ya. Sekali lagi kayak gitu ya. Sebenarnya bisa. Cuman nggak lazim. Sekali lagi ya. Itu harus diomongin gitu kan. Biar nggak lupa. Oke. Kira-kira seperti itu untuk IIFA. Sampai di sini, apakah ada pertanyaannya? Kita coba lihat lagi. Oh, banyak juga. Kak, kalau invoke duluan, tapi deklarasi fungsinya di bawah. Apakah itu memungkinkan? Enggak ya. Oke. Pertanyaannya bagus ya. Apakah bisa? Kalau kita pengen konsolok dulu, gitu ya. Ceritanya ini EF-nya saya tutup ya berarti ya. Ini saya taruh di atasnya berarti. Gini ya jadinya ya. Benar nggak? Oh sorry, bukan yang ini. Tapi yang ininya, konsoloknya ya, saya bawa ke atas berarti. Jadi begini ya ceritanya. Apakah bisa? Kita konsolok dulu, baru kita panggil fungsinya. Oke? Kita coba lihat ya. Jalan nggak ya? Waduh. Nggak bisa. Cannot access fungsi pembagian before initialization. Kita inisialisasinya di sini. Kita panggilnya di sini. Nggak bisa jawabannya. Oke? Karena kita pakai constant let. Ya. Atau istilah kerennya apakah variabel bisa di hoisting istilahnya atau seakan-akan diangkat ke atas gitu ya. Jadi deklarasi ini diangkat ke atas, di hoisting. Apakah bisa seperti itu? Jawabannya adalah tidak. Oke ya, kecuali kamu pakai var. Makanya var sangat tidak disarankan lagi di sekarang ini. Karena hoisting itu membuat kebingungan yang hakiki. Gitu ya. Masa belum declare udah dipanggil bisa jalan gitu kan. Di declare-nya kapan? Nggak tahu, Kak. Ya, udah jauh di bawah di declare-nya. Tapi kok bisa gara-gara pakai var? Waduh, kepala pusing habis itu. Ya, jadi jawabannya kalau udah pakai const dan let tidak ada hoistingan. Gitu. Oke? Terjawab ya, Neko-chan ya. Semoga. Dor. Ini saya tidak jawab ya, karena ini aduh, ini bukan JavaScript ya. Ini JavaScript dengan pustaka tambahan. Oke, tolong jangan jebak saya. Yang ini saya langsung uncheck saja ya. Oke, mohon maaf. Yang ini dicari tahu sendiri maksudnya apa. Oke, tutup. Kak, kemarin di challenge 1 kita ada convert dari set ke array. Kebetulan saya pakai array.from. Saya lihat yang lain ada pakai array-nya. Itu gunanya apa ya? Oke, karena ini pertanyaannya di luar materi, jadi saya akan jawabnya singkat aja ya. Array-nya. Array something. Begitu ya. Ini istilahnya adalah spread operator. Tolong kamu cari sendiri. Gitu ya. Jawabannya itu aja ya. Oke. Namanya adalah spread operator. Kamu cari sendiri itu apa. Oke. Karena mohon maaf itu di luar pembelajaran dan itu memang eksplorasi sendiri ya kalau yang itu. Nanti akan ada saatnya kita pakai itu, tapi untuk sekarang eksplorasi mandiri dulu. Begitu. Oke. Dalam kasus apa IIFA digunakan? Bukannya fungsi dibuat untuk efisiensi kode. Oke, thank you. Sudah menanyakan ini ya. Ini akan ada kaitannya sangat banyak sekali ketika kita ingin menggunakan fungsi yang berjalan di balik layar.
IIFE. Oke ya. Jadi biasanya fungsi itu kita akan giring ke balik layar. Atau itu adalah fungsi utama yang akan menjalankan fungsi-fungsi lainnya. Atau main function ya mungkin ya kata-katanya ya. Oke. Kayak main function gitu kan. Buat apa kita bikin main function, habis itu kita ketik mainnya lagi. Fungsi utama yang akan menjalankan fungsi-fungsi lainnya gitu kan. Kenapa kita nggak bikin itu sebagai IIFE aja? Nah, itu ya terjawab ya jadinya ya. Kasusnya itu untuk apa? Pertama untuk background ya, itu nanti kita akan pelajarin itu. Tahan dulu ketika kita belajar callback promise dan kawan-kawan itu kita akan pakai IIFE. Tenang aja, ada waktunya. Oke. Tapi untuk sekarang tahan dulu. Kalau ditanya yang itu untuk kasus yang itu, kasus yang kedua adalah untuk menjalankan fungsi utama. Kira-kira seperti itu ya. Untuk sekarang jawaban saya seperti itu. Oke, saya centang dulu. Dari banyak penulisan fungsi, mana yang sering digunakan ya? Kalau sekarang karena dokumentasi bermacam-macam. Oke, karena dokumentasi bermacam-macam, jadi saya nggak bisa ngomong mana yang banyak dipakai. Tapi saya bisa ngomong yang paling baru itu arrow function. Jadi yang paling banyak diadopsi juga arrow function. Jadi kalau ditanya yang sering dipakai yang mana, itu preferensi orang. Kembali lagi ya. Oke, saya jawabnya itu aja. Buat apa IIFE ini spesialisasinya? Ya itu udah terjawab ya tadi ya. Untuk fungsi yang dijalankan di balik layar, nanti kita akan pelajarin itu, atau fungsi untuk memanggil fungsi utama gitu. Ya. Apa bedanya invoke sama rekursif? Waduh, rekursif coba dicari sendiri ya kalau itu ya. Rekursif itu sesuai namanya, memanggil dirinya sendiri. Oke, saya nggak jawab lebih lanjut. Itu coba dicari sendiri ya. Oke? Karena itu pembahasan tingkat lanjut yang bisa ngebikin error kodenya kamu kalau salah bikin. Ya. Fungsi IIFE bisa dipanggil lagi nggak? Sesuai namanya. Immediately invoke function expressions. Jadi nggak bisa dipanggil lagi. Oke? Kak, perbedaan looping array dan objek itu gimana, Kak? Nah, ini pertanyaan terakhir dulu ya sebelum kita ngomong yang lain dulu. Kak, perbedaan looping array dengan objek bagaimana, Kak? Terima kasih. Kalau array kamu bisa pakai index, kalau objek tidak bisa di looping secara manually. Oke, harus ada cara-cara lainnya. Harus gimana caranya kamu melooping berdasarkan kuncinya atau berdasarkan propertinya. Gitu. Kalau array ya langsung berdasarkan indeks. Kalau objek berdasarkan properti. Udah, kata kuncinya itu. Nah, oke ya. Jadi kenapa kita harus manggil IIFE kalau fungsinya langsung manggil diri sendiri? Ya itu ya tadi ya. Kalau kita pengen manggil function main ataupun yang lain-lainnya. Tahan dulu kalau untuk yang ini. Oke, cuman kita harus pelajarin dulu bahwa ini ada. Oke. Invoke fungsi di file JS yang berbeda. Itu nanti. Tahan aja. Link untuk mengasah logika ada namanya HackerRank. Tuh langsung aja tuh ya garis keras HackerRank. Tuh langsung dari situ. Oke ya. Contoh IIFE lagi Kak. Ya itu sudah ada sebenarnya kalau kalian lihat dari contoh kode-kode kita beberapa lama ini gitu kan. Dari challenge juga ada IIFE. Dari challenge juga udah ada IIFE. Dilihat aja lagi. Gitu ya. Terjawab ya kalau itu. Terjawab. Udah kita tutup untuk pertanyaan dan kita akan ngomongin tentang ini ya. IIFE itu gunanya apa sih? Untuk menghindari polusi dari variabel global katanya ya. Dan akan dipelajarin nanti itu untuk mengeksekusi fungsi yang sifatnya di balik layar atau asinkronus. Begitu. Oke, kita masuk ke bagian tantangan kita di hari ini. Oke ya, ada banyak ya yang tadi nanya itu ya. Oke, kita akan buka untuk yang hari ini. Sebentar. Coba jadi bikin deh. Nah, FN. Kita lihat ya yang hari ini. Ini adalah link untuk GitHub Classroom-nya. Kalian bisa lihat di sini. Oke, kemudian sebentar saya stop share dulu sebentar. Saya buka dari GitHub-nya saya dulu. Bentar ya. Banyak ranjau, jadi saya pause dulu sebentar. Organization. Sebentar ya. Banyak ranjau. Sebentar. DTS Kominfo ya 2A. Kemudian saya akan buka untuk challenge FN. Challenge FN. Oke. Ini ya. Jadi untuk yang challenge classroom-nya kita, untuk challenge-nya kita yang di hari ini.
Jadi katanya sekarang ini adalah waktunya developer belanja. Wah, karena akhir bulan nih, pas banget ya. Oke, jadinya kita sebagai developer tentunya ingin membuat belanja itu terasa lebih hangat katanya ya. Oleh karena itu, kita akan membuat sebuah program untuk melisting belanjaan yang dimiliki oleh seseorang dan memformatnya menjadi lebih manusiawi untuk di-outputkan. Oke? Jadi kita diminta untuk membuat dua buah fungsi dengan ketentuan adalah sebagai berikut. Kita diminta untuk membuat dua buah fungsi. Fungsi pertama adalah fungsi yang bernama list belanjaan. Fungsi ini akan menerima sebuah parameter berupa array of object belanjaan. Array of object belanjaan. Kemudian fungsi ini akan memberikan output berupa listing dari belanjaan dikalikan dengan jumlah kuantitas yang ada dan menghasilkan harga barang belanjaan. Contoh, kita bisa lihat ya, kita punya array of object yang seperti ini, kemudian outputnya itu adalah seperti ini. Oke ya, output dari list belanjaan tuh ya, fungsi list belanjaan itu adalah seperti ini. Kita punya datanya seperti ini. Kita pengen outputkan menjadi seperti ini. Ingat ya, ada minusnya ya di sini ya. Minus minyak goreng delima gitu ya, dikalikan X kuantitasnya 2. Kemudian ada beras mamos X 1. Kemudian ada larutan cap kaki 4 X 8. Kemudian yang satu lagi adalah sebuah fungsi bernama total belanjaan. Total belanjaan, fungsi ini akan menerima sebuah parameter berupa array of object belanjaan lagi. Kemudian fungsi ini akan memberikan output berupa angka total harga dari belanjaan. Oke ya. Catatan di dalam challenge ini kalian diperbolehkan untuk menambah fungsi apabila dibutuhkan. Oke ya. Diperbolehkan untuk menambah fungsi apabila dibutuhkan. Oke. Kemudian output untuk masing-masing fungsi ini ya, yang tadi ya, outputnya berarti jadi 158.000. Kenapa? Karena 25.000 dikali 2, 48.000 dikali 1, 7.500 dikali 8, di total harganya 158.000. Oke? Outputnya, nah ketika dijalankan nih ya, jadi kalau kita jalanin karena udah ada outputnya ya, kita udah bikinin konsolok dan kawan-kawannya, selamat datang customer. Belanjaan Anda adalah bla 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 yang ini. Kemudian total belanjaan Anda adalah Rp 158.000. Gitu. Oke ya. Sebenarnya kodenya di sini udah ada ya ininya ya. Nah, bikinnya 00, oke. Di sini terserah kalian mau pakainya yang mana ya jadinya ya. Mau pakai yang expressions boleh, mau pakai arrow boleh. Oke, ketentuannya sekali lagi mohon untuk tidak menggunakan yang aneh-aneh tadi itu yang disebutkan ya. Ada yang udah bilang pakai for each lah, apa-apalah. Tahan, nanti akan ada saatnya kalian puas untuk menggunakan itu. Sepuas-puasnya nanti. Ya, tapi untuk sekarang tahan dulu ya. Oke, gunakanlah apa yang sudah dipelajarin dulu. Anggap aja senjatanya kita masih terbatas nih, gitu kan. Ya, arsenalnya kita masih terbatas. Jadi gunakanlah yang keterbatasan itu dulu. Nanti kalau udah dibebasin juga pusing kok. Mau pakai yang mana? Tenang aja, akan ada saatnya. Oke? Oke, kalau gitu Kak nggak ada ketentuan untuk penulisan kodenya. Ya ketentuannya itu tadi ya, jangan menggunakan for each dan kawan-kawan terlebih dahulu. Penulisan fungsinya terserah kan Kak, mau pakai arrow ataupun pakai yang lain-lain. Ya betul, mau pakai arrow boleh, mau pakai fungsi biasa boleh. Oke? Jadi kira-kira seperti itu ya jadinya ya. Oke, kita lihat lagi ke Q&A apakah masih ada. Oh, udah nggak ada. Oke, baik kalau begitu. Invitation dari Classroom GitHub-nya. Oh, itu udah dikasih juga ya. Oke, baik. Terima kasih. Kita refresh, coba lihat udah ada yang masuk atau belum. Harusnya udah banyak ya. Karena kita ada berapa orang hari ini? 150 ternyata. Wis, yang masuk udah 52 orang. Oke, selamat mengerjakan ya jadinya ya. Oke, udah ada yang 52 nih yang masuk ke sini. Sip, kira-kira seperti itu untuk materi kita di malam hari ini. Deadline-nya kita buat sama ya dengan yang sebelum-sebelumnya. Berarti kalau minggu ini, berarti kita datanya di hari Minggu di 23.59. Begitu. Oke, jadi kita bikinnya sama. Untuk pokoknya materi minggu ini habisnya di minggu ini. Begitu. Oke? Begitu ya teman-teman ya. Apakah aman seperti itu?
Untuk sementara kita seperti itu dulu ya, sampai ada perubahan untuk deadline-deadline tugas. Oke. Baik, kalau begitu kita ngepas di jam 8.31 lebih 1 menit. Oke. Terima kasih untuk kehadiran teman-teman ya, berarti ya. Sampai jumpa lagi untuk materi selanjutnya kalau begitu. Oke. Materinya habis ini lebih menantang lagi ya. Jadi tolong. Kita punya materi berarti habis ini apa? Fungsi, habis itu fungsi algo ya. Ini fungsi lanjutan maksudnya ya, bukan fungsi algo ya. Ini fungsi lanjutan. Cuman karena dinamakannya fungsi algo ya udah saya tulisnya fungsi algo. Cuman ini adalah fungsi lanjutan. Habis ini lebih seru begitu kan. Apalagi yang setelah-setelahnya. Tenang ya. Itu lebih seru lagi gitu ya jadinya ya. Oke. Sip. Kalau begitu kita akan tutup untuk materi kita di malam hari ini. Saya stop sharing. Kemudian saya akan stop recording. Dan terima kasih untuk malam hari ini. Dadah semuanya. Kita bubar ya.